Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Balik lagi di konsultasi luka online teman-teman. Ya, gue berharap dengan adanya sesi konsulen ini teman-teman, konsultasi online ini, ya gue berharap channel gue bisa direkomendasikan oleh YouTube dan bisa tersampaikan ke orang-orang yang membutuhkan dalam melakukan perawatan luka teman-teman. Karena yang kita tahu sebenarnya perawatan luka modern itu ya masih jarang ditemui, masih agak sulit teman-teman gitu. Karena di rumah sakit besar pun ya merawat luka itu hanya menggunakan metode konvensional, ya kan, ya cuma disiram NaCl habis itu langsung ditutup kasa atau enggak ditutup jaring-jaring atau enggak ditutup dikasih madu habis itu dibuka lagi berdarah-darah, gantinya sehari 2 kali. Ya gimana nggak stres yang punya luka, gimana sakitnya coba. Ya jadi gue berharap dengan teman-teman teredukasi tentang cara perawatan luka, ya kita belajar sama-sama belajar di sini teman-teman. Ya gue berharap teman-teman pengetahuannya juga bertambah ya teman-teman gitu. Oke, jadi pada video kali ini gue mau ada yang sharing nih di kolom komentar ya teman-teman ya. Kayak luka bapakku di RS suruh amputasi, tapi kami dipertemukan dengan rawat luka. Alhamdulillah sekarang membaik, nggak seperti kayak dulu. Gue nggak ngerti ini jadinya diamputasi atau enggak ya. Kayaknya sih nggak jadi ya, karena dia bilang kayak luka bapakku di RS suruh amputasi, tapi kami dipertemukan dengan perawat luka. Alhamdulillah sekarang membaik, nggak seperti kayak dulu. Kayaknya sih nggak jadi diamputasi. Ya, yang mau gue sampaikan di sini, apakah apa namanya? Apakah amputasi itu menyelesaikan masalah? Ya, sebenarnya jawabannya tidak bisa diprediksi teman-teman. Bisa iya, bisa enggak. Lah kok gitu? Terus gimana dong solusinya? Ya, teman-teman cari tahu dulu nih kenapa harus diamputasi, ya kan? Karena lukanya nyebarnya cepet. Karena sudah tidak bisa terselamatkan. Jaringannya sudah nekrotik. Gulanya tinggi terus. Nah, gulanya tinggi terus itu harus digarisbawahi teman-teman. Karena setelah amputasi, gula itu harus tetap stabil teman-teman. Ketika teman-teman gulanya masih tinggi terus nggak pernah diperbaiki, tiba-tiba diamputasi gulanya juga masih tinggi terus, maka luka amputasinya juga biasanya akan jelek dan merambat naik ke atas. Itu yang sering terjadi. Ya jadi setelah amputasi apakah udah pasti sembuh? Belum tentu. Maka harus ada kedisiplinan dalam menjaga pola hidup sehat teman-teman, seperti itu. Karena ada yang kejadiannya kayak gitu teman-teman, setelah diamputasi ya jahitannya jebol, lukanya kebuka, nanahnya keluar banyak, gulanya tinggi, makannya sembarangan, ya kan. Nanti udah nggak makan tapi muntah-muntah, gulanya tetap tinggi ya karena metabolismenya sudah berantakan. Makanya teman-teman, apa namanya, penting banget kita cari tahu dulu penyebab awalnya tuh karena apa. Nah, terus juga buat uh, yang ketemu dengan perawat luka, alhamdulillah kalau ada luka datangnya tuh ke perawat luka. Yang sama sebenarnya kayak dokter juga kan, dokter ada banyak spesialisnya. Kalau anak sakit ya datangnya ke dokter anak, ya kan. Kalau ada sakit penyakit dalam kayak diabetes datang ke dokter penyakit dalam. Kalau sakit jantung datang ke dokter jantung. Itu ada spesialisasinya masing-masing teman-teman gitu, seperti itu ya. Jadi memang ya alhamdulillah ya kalau ketemu ke perawat luka ya, karena kalau teman-teman datangnya ke perawat pada umumnya ya perawat juga cuman memang belum mengetahui lebih banyak tentang luka ya, itu biasanya lukanya bisa membaik tapi biasanya butuh waktu yang agak lama kalau menggunakan metode dressing konvensional atau enggak perawatan luka jadul gitu yang cuma disiram-siram NaCl, tutup kasa, ganti tiap hari. Nah itu biasanya agak lama teman-teman ya. Sedangkan kalau di perawatan luka modern itu tergantung kondisi lukanya. Salep yang digunakan pun biasanya berubah-ubah teman-teman, ganti-ganti tergantung kebutuhan luka. Jadi nggak itu aja. Kan selama ini kan yang gue praktekin pun waktu gue belum pelatihan perawatan luka di rumah sakit, yaitu ngerawat luka ya gitu, cuma disiram-siram NaCl, habis itu bersih lukanya, disiram-siram NaCl, habis itu kasih supratul yang jaring-jaring, tutup ya kan, besok buka, pas dibuka berdarah-darah lagi, pasiennya kesakitan. Itu yang sering terjadi. Ketika gue setelah melakukan pelatihan perawatan luka ya gue dapat informasi lebih gitu teman-teman, dapat edukasi. Oh jadi gini tuh yang ngerawat luka tuh ternyata bisa menggunakan air kemasan tergantung kondisi lukanya, luka apa nih. Kalau luka bersih bukan luka steril itu boleh menggunakan air kemasan. Cuci pakai sabun cuci luka ya, lendirnya banyak yang keluar ternyata ya kan. Kompres antiseptik ya, spray
Ya, terus abis itu kasih salep yang tebel. Ya, gantinya 2 sampai 3 hari sekali tergantung balutan. Bahkan gue pernah ganti sampai 4 sampai 5 hari sekali tergantung balutan teman-teman. Ya, jadi nggak setiap hari dibuka. Nah, dengan cara seperti itu ternyata perkembangannya jauh lebih pesat teman-teman. Bener-bener pesat, tergantung sebenarnya kerusakan awalnya itu seperti apa dan luka awal yang kita temukan tuh kondisinya seperti apa. Apakah luka itu yang bagus tuh warnanya merah teman-teman ya, nggak ada hitam, nggak ada putih ya. Yang bagus merah, apalagi semakin terang gitu merahnya kan, ya merah banget gitu. Nah itu berarti bagus banget tuh sirkulasinya. Intinya seperti itu teman-teman. Ya, jadi sebenarnya amputasi itu ya balik lagi teman-teman ya. Ada yang harus dijaga di dalam tubuh kita, yaitu pola hidup sehat. Jadi kenalin dulu tuh apa namanya yang terjadi apa di tubuh kita. Terus kalau lukanya memang sudah menghitam, biasanya memang tidak bisa terselamatkan. Itu aja video kali ini dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.